Halo, namaku Marsha Pusyayani, mahasiswa jurnalistik 7B UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi, tujuan aku buat video ini adalah sebagai bentuk laporan magang yang aku lakuin di Berita 1 selama 3 bulan. Nah, kegiatan apa aja sih yang aku lakuin dan tugas-tugas apa aja yang aku kerjain di sana, semuanya akan aku tunjukin di dalam video ini. Jadi, ditonton ya videonya. Berita1.com adalah portal berita di bawah naungan perusahaan Bay Universe. Media online Berita1.com ini tuh didirikan oleh Uli Newsron pada 10 Juni 2013. Lewat penerapan visinya jurnalisme positif, Berita1.com berusaha untuk menebarkan optimisme bangsa. Tetapi perusahaan Bay Universe ini tidak hanya memiliki situs online, tetapi ada juga beberapa anak perusahaan di bidang surat kabar seperti Investor Daily atau majalah dengan nama Investor, Jakarta Globe portal berita Indonesia berbahasa Inggris, dan juga anak perusahaan di bidang penyiaran yaitu BTV. Nah, Bay Universe ini memiliki struktur manajemen dan struktur redaksi. Struktur manajemen Bay Universe itu ada Executive Chairman Enggar Tias Tolukita, Direktur utamanya Rio Abdurrahman, Wakil Direktur utama Aprevita Dewulansari, Direktur Keuangan dan Operasional Tania Kirana, Direktur Bisnis Meli Marliani, dan Direktur Legal Patricia Tambunan. Kemudian di bagian struktur redaksi, pemimpin redaksinya Syukri Rahmatullah, wakil pemimpin redaksinya Anselmus Bata. Nah, susunan redaksi di SIO itu ada Rizky Hidayat, Aditya Pratama, Tahta Citra Elvira, dan juga Muhammad Firman. Deskripsi kegiatan magang. Jadi aku magang ini ada di divisi SEO, Search Engine Optimization. Jadi tugasnya itu menulis artikel evergreen atau artikel yang tidak punya batas waktu. Jadi artikelnya ini nggak akan pernah basi meskipun dibaca berbulan-bulan. Nah, selama magang di Berita1.com ini, aku bertugas nulis sampai 4 artikel setiap harinya. Setiap pagi nanti tim SEO ini ngirimin daftar topik lewat WhatsApp, lalu aku milih 3-4 topik, termasuk 1 topik lifestyle. Nah, aku juga bisa aja mengusulkan topik lain yang sedang hangat dibahas. Tapi sebelum menulis, aku tuh juga disaranin banget untuk ngeriset dari sumber terpercaya, apalagi untuk topik lifestyle atau kesehatan itu sebisa mungkin referensinya berasal dari media internasional. Nanti kalau misalkan artikel atau riset-risetnya sudah dilakukan, selanjutnya yaitu menulis di Google Docs yang sudah disiapkan. Nah, karena SEO ini kuncinya ada di lead, jadi artikel harus ditulis dengan lead yang menarik dan alur yang rapi. Setelah itu, link artikel Gdocs-nya itu akan dimasukkan ke Google Spread yang sudah disediakan juga oleh tim SEO untuk dipantau dan dikurasi oleh pembimbing sebelum akhirnya dipublikasikan. Nah, ini aku ceritanya lagi kerja. Berikut beberapa berita yang sudah terbit selama 3 bulan aku bekerja di sana. Pelajaran aku selama magang di Berita 1. Teori yang sebenarnya udah aku pelajarin di kampus, khususnya di kaidah penulisan jurnalistik itu sangat digunakan ketika aku magang di Berita 1 ini. Karena ternyata penulisan artikel SEO itu juga memiliki ketelitian dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Gitu. Khususnya di dalam divisi SEO Berita 1 itu dia kiblat dalam menulisnya yaitu pedoman KBBI gitu. Terus ada juga tantangan dan keterampilan yang aku dapatkan dari tantangan pertama itu karena artikel SEO ini tuh memerlukan banyak sekali sumber dari media gitu atau sumber-sumber lain, tapi khususnya itu harus diutamakan dari media internasional. Nah, karena media yang digunakan itu internasional, jadi aku masih susah mencari sumber-sumber referensi itu. Kedua itu jika aku dapatin bagian nulis untuk rubrik nasional, itu kan aku membutuhkan ketelitian atau karena media online adalah media cepat gitu. Jadi terkadang itu masih belum bisa memanajemenkan waktu, masih menjadi tantangan aku untuk menulis dalam waktu yang cepat gitu.
Terus yang ketiga mungkin manajemen waktu aku dengan beberapa mata kuliah. Tapi ada beberapa solusi yang juga udah aku laksanakan. Yang pertama itu tadi terkait sumber referensi, menyarankan aku beberapa sumber-sumber yang biasa digunakan untuk menjadi referensi. Terus yang kedua, aku lebih bijak dalam menata manajemen waktu juga. Terus yang ketiga, ini aku harus latihan lagi dalam mengetik ataupun membaca-baca berita gitu, biar yang aku peroleh dari magang ini. Tampilannya itu banyak. Yang pertama itu aku jadi terbiasa menulis dengan cepat, mengetik dengan cepat, jadi terbiasa dengan deadline yang cepat gitu, dengan biasa. Terus yang ketiga, aku jadi bisa menulis dan tahu bagaimana cara menulis artikel SEO gitu. Jadi untuk menutup video ini, cerita satu atau mata kuliah dan praktikum ini tuh aku jadi banyak banget dapat pengalaman baru, khususnya dalam praktik jurnalistik secara langsung. Jadi aku tahu bagaimana nih proses kerja di media, tantangan kerja di media online dengan arus informasi yang cepat dan tidak pernah berhenti. Terus juga ada ilmu-ilmu baru yang aku dapetin, bagaimana cara menulis SEO, apa itu SEO, dan apa itu artikel evergreen gitu. Sebagai penutup, aku berterima kasih banyak kepada Berita Satu sudah memberikan aku kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan bekerja bersama dengan divisi SEO. Juga khususnya untuk Kak Citra sebagai mentor aku selama 3 bulan di sana, dan tim divisi SEO lain yang sudah membimbing aku juga selama 3 bulan dan mengajarkan aku. Terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah laporan praktikum jurnalistik ini, yaitu Bu Fauzia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.